Pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Kapolri Sepekan. Berikut informasi yang akan kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 7 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 2,1 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dalam kesempatan lain, Kapolri menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkara ke-73. Sementara itu, Kapolri meraih penghargaan Outstanding Contribution pada acara CNN Indonesia Awards 2025. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima audiensi dari Pusat Wartawan Indonesia atau PWI di Mabes Polri. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 2,1 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Polri telah memusnahkan sebanyak 214,84 ton narkoba dengan nilai ekonomi mencapai 29,37 triliun rupiah. Acara ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan Polda jajaran, pimpinan kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta aliansi mahasiswa. Presiden ikut menyaksikan proses verifikasi barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebelum secara simbolis memimpin pemusnahan barang bukti narkoba ke dalam mobil insinerator. Proses pemusnahan secara simbolis dilakukan menggunakan mobil insinerator Polri berbasis pembakaran dengan suhu tinggi, serta ramah lingkungan yang dilengkapi sistem otomatis penyiraman asap pada bagian keluaran. Pada hari yang sama, seluruh barang bukti narkoba akan dimusnahkan di PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Dalam laporannya, Kapolri menyampaikan berbagai penanganan narkoba yang telah dilakukan institusi Polri kepada Presiden. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa. Didominasi usia produktif 18 hingga 24 tahun yang seharusnya menjadi generasi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Kapolri menegaskan, Polri terus konsisten dalam upaya pemberantasan narkoba dari hulu ke hilir. Tercatat sebanyak 288 kampung narkoba telah dibina Polri, dan 118 diantaranya sudah dinyatakan sebagai kampung bebas narkoba. Melalui program Kampung Bebas Narkoba, Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi, patroli rutin, rehabilitasi hingga pendampingan kewirausahaan bagi korban penyalahgunaan narkoba sebagai upaya membantu masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan terlepas dari jerat narkotika. Polri konsisten untuk menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka, serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, utamanya dalam memberantas peredaran dan jaringan gelap narkoba menuju Indonesia yang aman, berdaulat, dan bebas dari narkotika.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia atas keberhasilan mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Apresiasi disampaikan dalam pemusnahan 2,1 ton narkoba di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan komitmennya dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba. Penyitaan barang bukti sebesar 214,84 ton telah menyelamatkan sekitar 629 juta jiwa atau 2 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melaporkan pencapaian penegakan hukum selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba dengan 65.572 tersangka serta menyita berbagai jenis narkoba, antara lain ganja, sabu, ekstasi, obat keras, dan kokain. Polri juga terus mengembangkan program Kampung Bebas Narkoba. Dari 288 kampung yang telah diidentifikasi, 118 diantaranya telah berhasil bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polri mendorong pembinaan terpadu melalui 615 lembaga rehabilitasi, terdiri dari 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. Apresiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi penegasan sinergi antara pemerintah dan Polri dalam upaya memberantas jaringan narkoba dari hulu ke hilir. Polri berkomitmen terus melaksanakan kebijakan Presiden melalui program Asta Cita sebagai langkah menuju Indonesia yang sejahtera, berkemajuan, dan bebas dari narkoba. Dalam momentum pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025, Kapolri mengungkap adanya tren baru penyalahgunaan narkoba yang mulai marak di Indonesia, seperti penyalahgunaan senyawa berbahaya ketamin dan etomidat yang menjadi perhatian serius Polri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum ke depan. Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan ketamin digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, sedangkan etomidat dicampur dengan cairan vape dan dihisap menggunakan pot. Pola baru penyalahgunaan ini menjadi kekhawatiran karena belum sepenuhnya termasuk dalam daftar penggolongan narkotika sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, Polri bersama Kementerian Kesehatan dan Komite Nasional Narkotika saat ini tengah menyusun terobosan hukum guna mengatur secara spesifik penggunaan senyawa ketamin dan etomidat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar penegakan hukum sehingga penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dijerat pidana. Kami laporkan bahwa hasil temuan di lapangan saat ini terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan, yaitu maraknya penggunaan senyawa berbahaya berupa ketamin yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, serta etomidat yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pods. Kedua senyawa berbahaya tersebut sampai dengan saat ini belum diatur dalam produk hukum.
sehingga penggunanya tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, Polri sebagai bagian dari Komite Nasional Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor saat ini sedang bekerja sama dengan tim kerja akses obat Kemenkes RI untuk mencari suatu terobosan hukum terkait penggolongan senyawa berbahaya ketamin dan etomidat agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi Undang-Undang Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika. Acara pemusnahan barang bukti narkoba 214,84 ton atau senilai 29,37 triliun rupiah dalam periode Oktober 2024 hingga 2025 juga menuai apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian Polri mendukung program pemerintah mewujudkan cita-cita dalam menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, Kapolri memberikan apresiasi kepada organisasi Bayangkari atas peran kiprah dan dukungannya terhadap kinerja Polri. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetap di Polri TV.